membentuk keluarga sakinah. Nah, ini adalah materi yang paling banyak disenangi oleh para peserta selama sekolah Samara. Pasti banyak ini yang nanya, mau kayak gini, mau gitu, prediksi suami kayak gini, prediksi suami istrinya nanti kayak gitu, tapi dalam kenyataan kadang-kadang jauh dari harapan ya. Jadi kawan-kawan kelas ini kan nanti banyak bertanya ya, maksudnya gini, saya pinginnya gini gitu, tapi kok kenyataannya banyak diskusi saja. Ustaz, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kita 20 menit aja ya untuk materi, nanti kita perdalam di dalam diskusi dan kawan-kawan bisa banyak hal bisa bertanya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Pertama kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah, Ibu moderator yang kami hormati dan yang kami banggakan, adik-adik kami yang peserta semuanya. Tentu kita pada hari ini bersyukur bisa ketemu di sini dalam satu majelis ilmu yang kali ini kita bicara tentang sakinah, ya, sakinah. Jadi keluarga sakinah, membentuk keluarga sakinah. Baik, saya mau jalan-jalan Ibu. Jalan-jalan. Ya, baik. Saya jaga. Iya. Yang sudah berkeluarga sudah ada? Ada. Sudah, coba angkat tangan. Oke. Ada 1, 2, 3. Oh iya. iya. 3 ya. Nah, ini belum ya? Belum. Ini ada program kapan mau menikah? Dalam waktu dekat ya? Dekatnya seberapa ini? Mungkin sekitar 1 tahun lagi. Oke, baik. Dekat ya? Iya. Ada yang Desember? Ada yang Desember? Ada? Di sini? Iya, di kecamatan mana? Di Tapak Tuan. Oh, Tapak Tuan. Kok kampung saya tuh? Saya di Kelut, Pak. Di Kelut. Oh iya, saya di Tapak Tuannya. Nah, itu di sama duanya. Yang Kelutnya itu. Ini Kelut, ini sama dua nih. Saya juga boleh sama dua, boleh Tapak Tuan. Saya orang sama dua tapi kawin sama 3 ya. Yang sama Langa ada? Atau sama Hani? Sama-sama ya. Baik. Oke, baik ya. Jadi di Desember ya. Pasangannya ada di sini? Ya. Kalau di mana dia sekarang? Beringinan memang. Lagi apa dia sekarang? Ya, oke, baik ya. Ada yang mau menikah? Ini sudah menikah ya? Yang ini kapan menikah kira-kira? Masih mahasiswa. Mahasiswa nggak apa-apa. Menikah kan umurnya sudah berapa? 23. 23 ya. Jadi semester Akhir ya. Rencananya kapan nih? Rencananya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Sudah ada janjian? Belum. Belum ya? Ini? Belum, Pak. Belum punya calon? Belum ya. Baik. Ini? Belum. Kenapa belum? Saya pun nggak tahu, Pak. Jodoh belum tahu ya. Oke, baik, silakan. Ini? Belum juga. Ada rencana kapan? Rencana ada, Iya. kalau ditanya kapan belum tahu. Belum ya. Rencana ya. Baik, ini sudah berkeluarga? Sudah. Oh, iya. Di sini ada pasangannya? Enggak ada. Mana? Ini. Oh, ini ya. Oke. Masya Allah. Baik. Sudah menikah ya? Sudah berapa lama? Sudah? Hari ini ya? Langsung jadi sampul itu, Pak. Iya. Di kecamatan mana ini?
Kota Alam ya. Nanti ketemu dengan Herman ya. Herman Jaya. Oke. Ini sudah? Hah? Iya. Belum. Rencananya kapan? Rencana nggak tahu. Belum ya. Belum. Ada rencananya kapan? Nggak ada. Belum ada harapan? Belum ngapain lah. Ini? Belum juga. Oh iya. Kapan kira-kira? Tahun depan ya? Sudah punya? Belum. Oke. Ini sudah tadi ya? Keluarga. Sudah berapa lama menikah? Alhamdulillah dari 2006 Pak. 2006 ya? Oh. 2006, 2008. Oh 2008. Sudah punya anak? Alhamdulillah baru 3 Pak. 3 ya? Baru 3 ya? Oke. Insyaallah. Ini sudah ya? Ini? Belum Ustaz. Belum ya? Ada rencana kapan nih? Mungkin sekitar 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kenapa 2 tahun lagi? Lebih siap mental aja sih Oke. sama finansial. Umurnya sekarang? Baru 24 Pak. 4. Oke lah. Ini? Belum Ustaz. Belum. Umur sudah berapa? Masih muda, masih 20 Ustaz. 20. Ya oke. 10 tahun lagi boleh. 10 tahun? Iya. Ustaz, semua jalan-jalan nih Ustaz. Iya. Oke. Sudah ya? Sudah menikah belum? Belum. Iya. Rencana kapan? Tadi itu? 2 tahun lagi. Kenapa 2 tahun lagi? Satu tahun. 1 tahun lagi? Kenapa? Ini lagi proses penyelesaian pendidikan S2. Oke. Oke. Nanti Baik. selesai S2 baru proses pencarian. Oh, oke. Baik. Baik. Kenapa saya harus tahu Pak persis ini Kak? Begini. Saya mengikuti pelatihan di Jakarta. Ternyata ketika ada orang yang punya hutang, mau membayar utang, itu harus dipersiapkan sehingga kita bisa membayar utang tepat pada waktu itu. Begitu juga dengan perkawinan. Ada namanya rezeki ruang kosong. Pernah baca? Ibu moderator pernah baca? Rezeki ruang kosong? Ruang kosong. Belum ya? Belum ya? Yang sudah punya istri itu bukan ruang kosong, tapi adalah sebuah kenyataan. Tapi yang belum punya pasangan itu disebut dengan ruang kosong. Yang kosong itu adalah cita-cita. Jika cita-cita saja sudah kosong, maka Allah tidak menyampaikan ke situ. Maka apa kata hadis Rasulullah? Keadaan hambaku itu sangat tergantung sekali kepada prasangkanya. Semakin baik prasangkanya, cukup dia menjadi orang yang baik. Ya, prasangka ya. Nah, sekarang saya mau lihat, harus yakin kita punya pasangan. Jangan gak jawab nggak tahu ya. Jangan. Ya. Kenapa itu ada? Karena Rasulullah memberi satu komentar yang cukup baik kita renungkan. Ya. Hai para pemuda, itu sudah masuk pemudi. Kalau sudah disebut pemuda itu sudah masuk pemudi. Menikahlah kalian. Itu sudah masuk pemudi. Bukan pemuda saja yang sebutan kita Indonesia pemuda itu adalah laki-laki, bukan. Karena di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Yakin? Yakin? Mesti yakin. Jika tidak yakin, maka prasangka kita jelek kepada Allah. Oke? Oke, baik. Kira-kira yakin tak kita kalau sudah menikah dengan orang pilihan kita sakinah? Yakin tidak? Karena kita kurang yakin aja makanya nggak sakinah. Ya, karena kita kurang yakin aja nggak sakinah. Ya, ini di mana? Nah, sebenarnya saya pakai modul begini, mengajak para pengantin ya. Ini modulnya kita di Jakarta. Ini Ibu moderator. Saya ingin
Membangun keluarga sehat dengan cara memandang bahwa keluarga sebagai ikhtiar yang memiliki dimensi manusia sekaligus ilahi. Ini ya, ini dia nih. Saya ingin mengajak kepada ini semua, kan saya sudah ajak nih. Ya sudah ajak nih. Yang dimensi manusiawi dan dimensi ilahi. Apa yang kita banggakan hari ini jika tidak ada tujuan kita untuk berkeluarga? Tak ada. Maka pandang pernikahan itu adalah manusia. Cukup menjadi manusia saja. Tidak usah lewat daripada manusia nanti menjadi malaikat. Tidak usah rendah daripada manusia nanti menjadi setan. Kalau yang laki-laki, saya ingin katakan, Anda cukup memperlakukan pasangan Anda sebagai manusia saja. Jangan Anda perlakukan pasangan Anda seperti malaikat. Bahaya. Anda cukup menggunakan pasangan Anda itu manusia saja. Jangan sempat rendahkan dia seperti setan dan binatang. Karena sifat kebinatangan dan kesetanan itu bukan sifat manusia, tapi ada pada manusia. Nah, ilahi yang kita maksud ilahi, nih ilahi. Yang saya maksudkan ilahi adalah ini sesuatu yang mengalir. Pernikahan itu sesuatu yang mengalir. Hidup kita itu memang begitu. Kalau air turunnya dari atas ke bawah, begitulah hidup dengan perkawinan itu. Tidak bisa dipungkiri. Jika kita mau memungkiri bahwa kita tidak mau menikah, harus diciptakan teknologi tertentu sehingga kita tidak menjadi sakit. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu dia tidak menikah. Dia mesti menggunakan satu kalimat Allah di dalam dirinya untuk membentengi dirinya. Kalau tidak susah sekali, sehingga dia menjadi ulama besar. Saya nggak sanggup kalau nggak nikah. Karena kalau kita memandang sesuatu itu dengan sesuatu yang membuat kita manusiawinya muncul, hati-hati, ya. Jadi ilahi ya. Nah, saya mengira bahwa sakinah itu ya dari sini, dari paduan manusiawi dengan ilahi ini. Itu sakinah itu. Jadi kalau sakinah kita artikan secara letter leg ya. Letter leg itu ya tentram. Nah, kenapa kita tentram? Karena kita gunakan manusia kita. Kenapa kita tentram? Kata gunakan ilahi kita. Nilai ilahi ya. Nah, jadi saya mengajak calon pengantin mampu menyelenggarakan cara pandang atas perkawinan dan mampu mendialogkan cita-cita dan prioritas dalam kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan. Makanya tadi saya katakan cita-cita ini. Pengalaman saya nikah itu belum punya kerja loh, Ibu. Saya kenal dengan istri saya itu di masjid, sama-sama ngajar TPA. Iya. Saya ingat dengan Wajidi, pamannya si Pak Yasar. Ini, itu kami sama-sama ngajar di Kampung Keramat. Kapan jumpanya? Ketika hujan. Hujannya kenapa? Saya di sebelah sini, dia di sebelah sana. Kami sama-sama pulang. Saya mau pulang ke Kota Alam, dia mau pulang ke Darussalam. Tiba-tiba anak jilbab itu jatuh ke saya. Saya ambil, saya taruh. Ini, Dek, gitu saya sampaikan. Saya tidak tahu. 7 tahun ke depan baru jumpa lagi. Di mana? Ketemunya di Trumon. Trumon itu nggak tahu ya? Aceh Selatan paling ujung. Iya. Trumon, saya ketemu di Trumon itu ada namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itulah di situ. Ya saya biasa saja. Pulang ke Banda Aceh kita jumpa.
Dia langsung katakan, ayah saya ada di sini. Kalau mau. Hebatnya nih. Nggak ada basa-basi. Ternyata hati dan pikiran sudah sama. Begitu dikatakan saya nyambung. Jadi hanya minum makan mie sekali ya. Makan mie sekali saya katakan gimana saya nggak bisa ungkapkan apa-apa ini. Nah, orang kampung begitu. Ya deh, orang kampung begitu. Ternyata perasaan yang sama itulah yang kita alirkan dengan pernikahan, nilai manusia dan ilahi. Ilahinya mana? Minta sama ayahnya. Saya ketemu dengan ayahnya, kebetulan rumah di sini. Saya katakan, Bapak saya nampaknya cocok dengan ini. Apa kata ayahnya? Dia nangis ayahnya. Tidak pernah saya melihat seorang pemuda yang dia langsung meminta anaknya. Selama hidup saya nggak pernah. Dia katakan, tidak ada alasan bagi saya untuk menolak kalian. Kenapa? Yang saya lihat itu adalah cita-cita kalian. Ini cita-cita ini. Berarti nggak puas lagi Pak, langsung. Saya langsung, tapi nanti baru secara adat. Umur saya berapa pada saat itu? 26 tahun. Oke. 6 bulan setelah itu kami menikah. Saya tidak punya kerja. Saya ngajar ngaji di sini. Menjadi imam masjid di Ajun ya. 7 hari kami menikah. Ke sini lagi. Kami mandiri. Allahu a'lam. Allah berikan rezeki ketika sudah menikah. Maka menikahlah kalian karena di dalam pernikahan itu ada rezeki. Oke. Kira-kira kalau saya begini saya sampaikan, kira-kira sudah semangat nggak mau menikah? Sudah semangat? Senyum ya. Oke. Nah, jadi pokok bahasan kita tauhid dan khalifatu fil ard. Jadi ini yang kedua pondasi keluarga sakinah. Nah, ini yang penting sekali yang tidak ada pada kita. Sebenarnya ini ini 6 jam ini moderator. 6 jam mata pelajaran ini. Ya. Jadi ini di tauhid dan khalifah. Bagaimana kita bertauhid. Saya khawatir kehidupan keluarga kita sekarang yang diceritakan oleh ibu tadi Endang itu karena di sininya nih bermasalah. Di sininya bermasalah tauhid nih. Ya, lalu khalifah di sini tidak memahami sebagai manusianya. Oke, setelah itu pondasi. Nah, ini pondasi keluarga sakinah. Yang metode yang saya gunakan sebenarnya sungai kehidupan, curhat pendapat, ceramah tanya. Ini di sini. Nah, ya. Nah, saya mau minta kepada semua peserta hari ini coba buatkan batu, gambar batu 5 biji, 5 1 2 3 4 5. Oke? Nah, di batu yang pertama coba buat dulu. Buat dulu ya. Nah, ada kertas, ada masing-masing kan? Ada kertas. Buat batu bulat 5. Kalau bisa batu di sungai Tapak Tuan lah ya. Ya, metodenya ini. Jadi metodenya sungai kehidupan. Apa sungai kehidupan? Hidup itu mengalir. Jika ditahan, ia akan naik airnya dan dia akan mengalir lagi. Ya. Oke, coba batu. Oke. Batu pertama buat umur Anda saat ini. Batu pertama buat umur Anda saat ini. 5. Nah, batu yang pertama buat umur. Oke. Batu kedua, kapan mau menikah? Sudah menikah? Enggak apa-apa. Nah, batu yang kedua, kalau yang sudah menikah, lain lagi, kapan punya anak? Kalau sudah punya anak juga, apa yang menjadi cita keluarganya? Oke? Yang Kapan punya anak? kapan punya anak? Ya, yang ketiga. Yang belum nikah ya? Iya. Batu pertama umur, batu kedua kapan menikah? Kapan punya anak?
Batu keempat, berapa punya anak? Oke. Nomor kelima, apa cita-cita di akhirat? Jadi cita akhirat ya, akhirat paling terakhir. Ini kecil-kecil kali batunya. Udah nikah tadi sudah hari ini sudah menikah dah, batu kedua sudah menikah. Batu pertama umur hari ini, setelah itu cita-cita punya anak. Sudah punya anak, oke. Punya anak, pendidikan anak di sini. Batu ketiga pendidikan anak. Batu keempat bagi yang sudah program harta didapat. Mau apa? Rumah, mobil, apa? Ya. Impian. Nah, di terakhir akhirat. Oke. Enggak ada. Oke. Nah, sekarang saya mau menggambarkan satu sungai. Bagi yang belum menikah akan menikah, silakan bertanya. Jadi saya tidak bahasan lagi ya. Sebenarnya ini pakai diskusi kelompok, tapi tidak saya buat karena waktunya ya. Nah, waktunya 125 menit, 20 menit, kertasnya enggak ini, sudah ini kelompok, ya langkah-langkahnya ini ya. Ini saya buatkan sungai kehidupannya. Oke. Inilah kira-kira gambarannya. Saya buatkan satu langkah-langkah. Menentukan cita-cita di dunia dan akhirat. Ya, 5 prioritas hidup. Jadi itu 5 batu. Roadmap dalam keluarga. Kira-kira menggambarkan sungai kehidupan, mengidentifikasi faktor yang meragukan dan meyakinkan. Sekarang yang satu, yang belum punya istri, yang belum pasangan. Yang belum pasangan. Apa yang membuat Anda ragu terhadap pernikahan? Oke. Mahar, oke. Sekarang lagi mahal. Insyaallah. Apa yang membuat Anda yakin kalau menikah sekarang? Tidak yakin ya? Belum yakin. Kenapa masih ragu? Pasti mahar juga Ustaz, mahal kali mahar dia. Oh ya. Saya emosional. Emosional ya. Takut ya? Stunting. Kalau umur 20 tahun udah boleh ya? 20 tahun ke atas ya. Apa yang membuat kita yakin dan ragu terhadap satu pernikahan? Kenapa? Ada apa? Takut enggak dengan pernikahan? Takut. Takutnya kenapa? Mana mic-nya? Iya. Kenapa takut? Salah memilih pasangan ya? Oke. Takut. Coba catat ya, takut memilih salah. Catat. Oke. Kenapa takut? Ada takut, merasa takut bahwa berkeluarga? Ada. Kenapa? Apa salah satunya? Takut salah memilih pasangan. Kenapa ada pikiran salah? Salah. Ya. Mungkin karena melihat media sosial. Masya Allah. Toko-toko publik. Ya. Ada perceraian. Perceraian begitu tinggi ya. Kenakalan anak-anak. Judi ya. Judi juga menjadi. Iya. Kenapa takut begitu? Apakah dibiarkan begitu saja tanpa kita harus koreksi? Kembali kepada rezeki ruang kosong. Oke. Sudah ya? Sudah. Kira-kira sudah punya anak ya? Belum mau sih, ya Allah. Kira-kira nanti cita-citanya punya anak berapa? Sudah dibicarakan? Belum, maka mau dengar materinya. Oh ya. Mestinya itu kan dibicarakan, kita punya anak berapa, lalu kemudian jaraknya berapa, kita tentukan ya. Itu yang sudah berkeluar, jaraknya berapa,
Bahkan disiapkan namanya siapa? Nama yang pertama, nama yang kedua. Iya. Dari sekarang itu yang dinamakan itu ruang kosong, itu rezeki ruang kosong. Jadi kita sudah isi ruang kosong yang tadi itu, ya kita sudah isi. Itu maksud saya. Dibicarakan. Ya. Kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi besok? Oke. Ya. Kendala apa yang akan itu dibicarakan. Oke. Nah, maka di situ perlu. Kira-kira apa yang membuat tidak yakin menikah? Pertama takut salah milih pasangan. Kedua karena Emosional. Ketiga nggak ada ya. Misalnya pada saat ini ada orang yang bertanggung jawab, mau nggak? mau kok memang sesuai dengan kriteria yang ini. Kira-kira kriterianya gimana tuh? Kira-kira ya kita anggap aja orang nggak ada, karena ini mengisi ruang kosong gitu ya, mengisi ruang kosong. Jangan-jangan ketika diisi ruang kosong tuh di situ kita dapat kriteria itu. Nah, coba kira-kira. kriterianya yang satu bertanggung jawab, yang kedua itu sholat 5 waktu terjaga. Oke. Rajin dalam mencari nafkah walaupun tidak ada pekerjaan yang tetap, tapi tetap berusaha untuk mencari nafkah. Baik, tulis di batu satu. Oke ya. Nah, kalau ini gimana? Kenapa tidak yakin? Yakin nggak dengan perkawinan? Yakin tapi belum 100%. Belum 100%. Ada apa tidak 100%? Lebih ke belum siap. Siapnya apa? Menghadapi era setelah pernikahan nanti kan perlu mendidik anak. Iya. Kemudian kita perlu berkomunikasi dengan orang baru yang kita tidak tahu backgroundnya. Oke, di batu pertama tulis ya. Oke ya. Nanti akan terjawab kita itu sebenarnya apa sih? Ya. Oke, ini. Ini kan mau menikah ya? Ya, Pak. Kira-kira setelah ini apa yang diinginkan kepada pasangan? Ya, diinginkan. Yang diinginkan ini apa? Pasangan itu kriterianya gimana sih? Apa kira-kira? Kalau itu Pak kita nggak bisa iniin kan? Tapi selama ini sudah kenal kan? Ta'aruf? Kenal. Sudah. Terus apa yang diinginkan dari perkawinan itu? Ya sakinah. Sakinah itu gimana? Istilahnya damai dalam rumah tangga. Tidak ada masalah. Gitu. Ada, pasti ada Pak, karena kita kan beda pemikiran, cara pola pikir kita harus beda. Itu harus kita nanti kalau sudah berkeluarga itu harus kita samakan gitu. Kalaupun nggak sama, istilahnya tidak boleh ada yang harus ada yang mengalah ketika ini. Kira-kira kamu yakin dengan itu? Insya Allah. Yakin ya, yakin ya. Ya. Nah, buatkan di dalam itu, dalam batu pertama. Anda akan jawab nanti setelah Anda berkeluarga, lihat lagi itu. Ya, ini gimana? Kalau saya lebih takut juga seperti kawan-kawan yang lain. Pasangan salah pilih pasangan ya. Salah pilih pasangan, dan kebetulan Pak, saya alhamdulillah punya orang tua ayah saya yang bisa dibilang mungkin bisa jadi contoh juga buat saya. Saya ingin mendapatkan laki-laki seperti ayah saya, yang sama sekali sampai almarhum tidak pernah memarahin umi saya gitu. Jadi saya sampai saat ini belum menikah itu takut apakah saya akan mendapatkan laki-laki yang seperti ayah saya. Dan saya Pak bisa dibilang mungkin selama ini apa yang saya inginkan terpenuhi semua dari keluarga saya. Jadi sehingga saya maunya tidak memikirkan itu. Menikah Pak. Jadi tidak memikirkan menikah. Bahkan kalau ada jalan untuk melanjutkan sekolah, saya lanjut sekolah. Dan keluarga saya juga mendukung untuk lanjut sekolah. Selesai sekolah, saya meminta melanjutkan sekolah lagi. Almarhum mengstopkan, tidak boleh lanjut sekolah lagi. Kamu harus menikah dulu. Itu sesudah menikah boleh lanjutkan lagi. Iya. Mungkin itu Pak. Itu ya. Yakin bahwa Anda menikah?
Insya Allah yakin, Pak. Yakin ya? Nah, tadi katanya enggak. Semenjak orang tua saya tiada, kasih sayang yang dari laki-laki selama ini saya dapatkan, yang sampai sekarang ini saya rasakan, rupanya saya butuh teman hidup. Nah, ini tadi apa ya tadi? Yang manusiawi. Iya. Ya, manusiawi. Nah, maka manusiawi itu kan, makanya saya menggambarkan itu adalah sungai kehidupan. Dia tidak akan berhenti dan tidak boleh dihentikan. Gitu? Nah, nanti saya sampaikan. Nah, ya, terima kasih, Pak. Ya. Sama dari jawaban teman-teman, sama. takut salah pilih pasangan, nggak apa-apa lambat asal tepat. Tepat ya. Walaupun lambat asal tepat. Ada orang yang tepat waktu, ada waktu yang tepat. Itu mungkin sebuah keberuntungannya, Pak ya. Iya. Jadi ada orang yang tepat waktu, ada yang waktu yang tepat. Jadi pilih yang mana nih? Lebih yang pertama tadi, Pak, lebih pilih tepat waktu tapi cepat. Oh gitu ya. Iya. Jadi keinginan bahwa harus ada orang yang menyayangi, mencintai, memperhatikan, itu ada ya? Ada. Pasti, Pak, ada. Nah, khawatir tidak? Nanti ketemu orang yang bukan begitu? Khawatir, tentu pasti khawatir. Ya. Oke. Gimana caranya kira-kira mengatasi seperti itu? Kira-kira. Mungkin cukup mengenal aja, Pak ya. Mengenal dalam waktu jangka panjang, mungkin mengenali sifat dia gimana. Baik, silakan. Sekarang ini sudah menikah ya? Sudah, Ustaz. Pasangannya mengasihkan ya? Ya, alhamdulillah. Ada di sini? Tidak ada? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Oke. Sesuai dengan bayangan kemarin? Sebelum menikah? Tidak. Sama sih, sebenarnya sama, memang dia seperti itu gitu. Tapi ekspektasi saya mungkin karena belum menikah, tapi ternyata setelah menikah emang sama. Sama ya. Karakternya emang ya seperti itu gitu. Seperti itu ya. Oke. Ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman? Iya, mungkin karena karakter, kebetulan saya ekstrovert, suami saya introvert, kemudian juga bukan tipe yang terlalu komunikasi, tapi sayanya terlalu komunikasi gitu, Ustaz. Jadi kadang-kadang saya mungkin love language-nya saya itu quality time, tapi suami saya bukan di quality time. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan itu yang perlu penyesuaian sih buat kita. Kalau ini bagaimana? Kalau saya Ustadz sudah menikah. Sudah tapi menikah. Suami saya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, oke. Iya, jadi sebatas itu ya, sudah punya anak? Sudah anak punya. Saya usianya sekarang 19 tahun, lagi kuliah di Pulau Jawa, Dokter. Ustaz. Kita berikan aplaus ya. Seorang ibu membesarkan anak, tidak hadir sosok seorang ayah, tapi bisa mendayung sekaligus berdua. Ya. Proses tampilan seorang ayah juga proses seorang ibu. Iya, Ustaz. Ya. Baik, kita sudah lihat. Ya. Makanya di dalam Islam, nah, ini ada saya tambah di sini, mana yang banyak ide, mana yang berubah dan tidak berubah. Setelah kita mengalaminya, kita akan menemukan mana yang lebih banyak, kita identifikasi cocoknya dengan tidak cocok ya. Kemudian ini mana yang berubah atau tidak berubah sikapnya. Kemudian standar kafaah dalam Islam itu dan kufu itu penting. 4 pilar perkawinan, ikrar perkawinan. Maka ini diskusinya di sini. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya, ini adik-adik saya ya semuanya, tidak ada orang yang sama di dunia ini. Jika Anda takut hari ini, orang juga takut. Iya kan? Apakah kalian menyangka kalian takut hari ini, orang tidak takut? Nah, kalau di dalam ilmu filsafat itu dikatakan
dua orang takut berkumpul menjadi satu tempat, maka dia tidak berani sama sekali. Sama-sama takut. Sama-sama takut. Jika ada orang yang takut, tapi satu orang lagi itu berani, maka kemungkinan yang takut itu menjadi berani, atau kemungkinan yang berani menjadi takut. Yang ketiga, jika berkumpul orang pemberani dengan pemberani menjadi takut juga. Mesti ada yang takut, ada yang berani. Karena menurut agama Islam, perjuangan kita di situ. Perjuangan untuk mempertahankan keluarga yang tadinya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dibesarkan dengan kasih sayang yang berbeda, orang yang berbeda, adat yang berbeda, disatukan menjadi satu. Lalu ada di situ yang namanya nanti muasyarah bil ma'ruf, ya, di dalam konsep Islam, ya. Muasyarah bil ma'ruf itulah perjuangan dan ijtihad perjuangan kita yang kemudian Allah jadikan dia menjadi pahala. Jadi kalau yang tadi itu menyatakan bahwa saya takut tidak mendapatkan laki-laki yang tepat, lah apa iya ada laki-laki yang seperti itu juga mengatakan saya takut tidak mendapatkan istri yang tepat? Gitu. Nah, apa yang harus kita katakan? Isi ruang kosong tadi itu, yang tadi itu, ke dalam ruang kosong. Apa yang dapat dilakukan? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia katakan bahwa jika Anda ingin diperlakukan baik, maka Andalah yang pertama yang berperilaku baik. Jika Anda bercita-cita menjadi orang yang baik, maka Andalah yang pertama menjadi orang baik. Jika Anda menakutkan masa depan, itu berarti ketakutan Anda dari Anda sendiri, bukan masa depan itu. Oke. Makanya perlu ada nilai manusianya takut, nilai sandarannya ilahi. Coba kalian tanya sama saya, Pak, Bapak sesuai dengan ekspektasi Bapak dengan pasangan Bapak? Coba. Saya berani mengatakan tidak. Kenapa tidak? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi itulah perjuangan saya. Mudah-mudahan dari setiap kekurangan pasangan kita, di sana ada pahala yang kita dapatkan. Betul? Kalau tidak ada yang kurang, pahala mana yang kita harus dapat? Pahala mana yang kita mau dapat? Kalau seandainya sesuai dengan ekspektasi semuanya, nggak ada perjuangan di situ. Saya kepingin istri saya itu muda selalu, nggak bisa, nggak bisa. Kecuali cari yang muda lagi, nggak bisa. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan dalam konsep Ihya Ulumuddin itu tentang ibda bi nafsi. Dia katakan apa? Jika Anda bercita-cita baik, pasangan Anda itu baik, maka mulailah dari Anda baik. Bagaimana? Ini terkadang kita yang nggak ragu soal rezeki, tapi baik. Tapi dari pihak sebelah yang ragu, nanti bagaimana tinggalnya, bagaimana setelah ini, itu. Nah itu yang membuat yang awalnya kita berani, jadi ragu lagi. Iya, nah. Apalagi kita mau orang tuanya lagi yang ini. Apalagi saya kan yang adatnya Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar ya? Iya. Nah, mau nikah sama orang Aceh takut itu ya? Nah, tapi kalau dengar istilah mereka kan pakai mayam tuh mayam tinggi. Ragu juga. Ada nggak di Aceh ini yang paling murah maharnya? Di daerah saya aja. 2 mayam sudah boleh. Iya tak? Iya. Gak apa-apa. Gini, boleh berutang mahar tidak? Boleh. Boleh.
Saya terima nikahnya Polan bin Polan dengan maharnya 4 mayak emas utang. Harga diri Pak Ustaz. Beda. Ya. Nah, jika terus-menerus kita takut seperti itu, saya mengira kita tidak bisa mengisi ruang kosong. Ruang kosong itu istilah kita hari-hari, cita-cita. Wah, kok cita-cita aja nggak ada, bercita-cita aja nggak berani. Coba bayangkan tuh. Kalau istri saya, dia katakan bahwa ceritalah, Abi, besok kita harus begini ya. Oke, kita oke kan aja. Abi, besok kita gini. Oke. Saya mencatat itu cita-cita. Kenapa saya harus oke kan? Kenapa saya tidak kan? Kalau saya tidak kan, itu sakit hati dia, nggak jadi lagi cita-cita itu. Itu Pak. Jadi menjadi suami itu harus banyak iyanya. Baru sakinah itu. Betul. Abi, besok kita hari Minggu jalan-jalan ya ke sana. Iya. Habis setelah itu besok kita kan mampirnya di sana. Kalau perempuan itu detail sekali. Iya, betul. Karena saya punya anak 2 perempuan, itu detail sekali. Ini dia, saya datang ke sini tadi, dia WA, padahal dia lagi sekolah tuh. Abi, apa sudah sampai jam tangan Rehan? Saya bilang kapan lah saya kasih tahu ini? Nggak bisa saya kasih tahu. Saya katakan belum. Tiba-tiba begitu saya WA datang. Detail lagi dia katakan, Abi, kalau seandainya nanti warnanya ini ya. Aduh, kita sudah pesan nih. Detail sekali tuh loh wanita. Wanita itu memang diciptakan detail. Makanya ia itu harus materialis. Jika perempuan tidak materialis, laki-laki tidak akan ada semangat kerja. Yang tidak boleh materialistis. Semuanya diukur dengan materi. Itu yang tidak boleh. Bahwa perempuan harus materialis, benar, harus dan wajib hukumnya. Kenapa? Karena kewajiban bagi laki-laki itu adalah hak perempuan. Kewajiban laki-laki apa? Mencari nafkah. Kalau begitu, kalau tidak disemangati, iya. Ini saya bukan dusta, ini memang begitu ajaran Islamnya. Bukankah ketika kita menikah kita harus bayar mahar? Mahar itu apa? Benda toh? Iya, kita harus sogok dia. Maka berkeluarga itu sogok istri itu. Iya. Jangan merasa bahwa itu sesuatu yang negatif, bukan. Sogok dia. Bagaimana sogoknya? Begitu pulang kantor atau pulang pekerjaan, kita telepon, Umi, ini mau pulang, Bekemas ya, kita mau pergi beli ikan, misalnya gitu. Yang terbayang dia, padahal dia sedang bayang, ini apalah ini nanti kawan nasinya ini, kita tawarkan tuh. Sogok dia. Di jalan kita katakan, kira-kira malam minggu ini kita kemana? Kira-kira nanti kita kemana? Harus punya cita-cita seperti itu, kalau tidak nggak hidup suasana rumah tangga. Benar. Nah, ini kan mau langsung, ya kan? Mau kan? Cobalah. Nah, maka Zakiyah Derajat, Profesor Dr. Zakiyah Derajat mengatakan bahwa ini hanya pernik-perniknya saya sampaikan. Liku kehidupan kita itu dalam sebuah perkawinan mesti ada 4 untuk mencapai sakinah itu. Ini saya katakan ini, pandailah Anda merayu. Munculkan di setiap kata, pilihan kata Anda itu ada memuji, tapi jangan terlalu vulgar. Kalau dia tahu kita sedang memuji dan itu adalah ditafsirkan ngejek. Ayo. Bahaya tuh. Itu bahaya. Contoh, Nabi praktekkan. Begitu Rasulullah mau pergi ke pasar, ia sampaikan kepada Siti Aisyah,
Ya Aisyah, saya mau pergi ke pasar untuk bertemu dengan Polan bin Polan. Karena saya melihat di dapur kita tidak ada makanan. Apa katanya? Iya. Begitu dia melangkah 4 langkah, dia balik lagi. Nengok Siti Aisyah. Dia menemui lagi Siti Aisyah. Apa katanya? Oleh Rasulullah. Yang dipilih nih. Yang dipilih katanya apa? Katanya, saya akan cepat kembali menemui kamu. Dia berangkat. Siti Aisyah, apa hatinya? Waduh, begini-begini terus hatinya. Berdebar. Jadi membuat hati pasangan itu berdebar, itu pahalanya besar. Saya pernah survei kecil-kecilan ya. Tapi apakah adik-adik semua pernah lihat itu? Saya tidak tahu juga. Coba sekali-kali pergi ke kedai kopi. Kalau di sini yang ini apa? Kedai kopi yang ini katakanlah di dapur kopi ya. Di situ ada makanan kan semua? Atau di rumah makan lah. Dia bawa anaknya. Coba perhatikan masing-masing orang yang membawa anak, istri, suami. Semua muka perempuan cerah, ceria. Semua laki-laki kebanyakan itu adalah kerut. Iya. Saya perhatikan, kalau saya sama istri itu saya katakan, nih coba perhatikan yang itu. Betul. Saya betul sekali itu, saya harus nilai itu. Kenapa saya harus ajarkan istri saya begitu? Coba lihat, bahagia kan? Walaupun dia menyulangi makanan untuk anaknya, cerianya luar biasa ini perempuan. Rata-rata, coba nanti ya. Saya bukan ngomong-ngomong aja. Betul. Rupanya ketika saya tanya, rupanya ada kedudukan wanita pada saat itu dia di depan istri, di depan suami dan anak-anaknya, diakui oleh lingkungannya. Di situ bahagia pertama. Kenapa orang berboncengan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi perempuan? Itu ada penelitiannya. Ternyata dia hanya diakui di lingkungan banyak itu bahwa dia adalah istri Polan bin Polan. Kira-kira bisa nggak tuh? Maka menjadi laki-laki itu harus mesti lebih banyak mengalah. Karena kalau sudah perempuan mengatakan pokoknya, itu katanya udah habis kita. Kada As'ad Al-Latif itu mengatakan apa? Kalau sudah pokoknya, sudah beli aja obat tidur, ya tidur. Nggak ada cerita. Pokoknya, kalau sudah pokok, dah lah, tidur aja dulu. Kenapa? Nggak boleh bertengkar dengan istri. Karena istri itu pasti banyak maunya. Karena dia materialis. Maka laki-laki mesti paham tentang materialisnya perempuan. Kenapa? Karena kita tahu, kita bisa menata. Nah ya, di sini. Jadi gambar pertama itu begitu, ya. Saya tidak lagi ini. Ini yang saya mau lihatkan sebentar. Coba lihat di Yasin ini ya. Nanti coba dibuka ayat ini. Peserta dapat diingatkan kondisi umum saat itu adalah sebagaimana yang digambarkan oleh surat Yasin 65. Mulut tertutup, kaki yang bersaksi. Lihat nih ya, nanti ayatnya nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya. Ini ya. Kenapa saya harus ingatkan ini? Kenapa bukan ayat apa namanya? Ayat keluarga sakinah. Sakinahnya di sini. Kalau pada satu saat kita akui bahwa segala perbuatan kita itu akan tidak bisa kita jawab kecuali
kaki kita itu bersaksi. Nih. Marahin istri pada jam sekian, hari sekian, saatnya seperti ini, itu besok ditanyain. Begitu juga pada hari ini kita melawan kepada suami, ditanyain. Ya. Itu yang kenapa saya buat gitu. Nah, ini semuanya permainan Ibu moderator. Nah, sebenarnya ini ada pengayaan sungai kehidupan. Nah, ini ya. Ini. Yang ini ya, ayatnya ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Ini dia. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Bukankah berpasangan itu diusahakan? Kenapa Anda menjadi takut dan khawatir dengan pasangan? Bukankah Anda tahu bahwa Allah itu berkuasa di atas segalanya? Bukankah Allah mencintai hambanya di saat-saat kapanpun? Bukankah Allah itu juga mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan? Bukankah Allah itu maha segala-galanya? Kenapa Anda merasa khawatir dengan kehidupan ini? Saya nih, keluarga sakinah hakiki dunia akhirat, perkawinan tidak melunturkan status melekat laki-laki dan perempuan sebagai hanya hamba Allah dan amanah melekat sebagai khalifah fil ard, bahkan justru jadi bahagian dari pembuktian ketakwaan. Lihat lagi surat Al-Hujurat dan surat At-Taubah. Materinya nanti dikasih ya. Kasih. Oke. Kita karena ini dimensi ilahi. Apa kalimat pertama? Fattakullah. Fattakullah fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Ya, ini para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Ini yang menjadi dasar-dasar adik-adik begitu menikah, baca ini. Kalau boleh nanti ditulis di kamar tidur, dibaca setiap saat. Ini hadisnya, sehingga tidak melenceng dari sebuah perkawinan yang menjadi nilai-nilai ilahi. Ya, ini mikro teachingnya ini memang. Ya. Nanti ini sebenarnya saya mau praktek siapa pengantinnya, tapi nggak usah ya. Ya, ini pondasi keluarga sakinah, hadis tentang kafaah. Ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha apa? Iya, perempuan itu dinikahi karena 4. Dinikahi karena harta. Boleh kita menikah karena dia orang kaya? Boleh. Siapa bilang nggak boleh?
Lalu bagaimana perempuan? Bolehkah gara-gara dia kaya lalu kita mau? Boleh. Ini saya mengatakan bahwa yang menafsirkan hadis ini banyak laki-laki, maka ditulis laki-laki. Jarang sekali penafsir itu perempuan, itu masalahnya. Ya? Seolah-olah yang menjadi objek itu perempuan aja. Enggak begitu. Ini kedua-duanya nih. Walaupun ini kalimatnya yang si lima liha, ha ini kembali kepada mar'ah. Nisbahnya ke mar'ah. Tapi kalau kita mau menelusuri mar'ah ini, apa arti mar'ah? Tidak hanya sekedar perempuan. Ya. Nah, lalu keturunan. Apa katanya? Walihasa biha. Karena keturunannya. Keturunan apa? Orang baik, baik-baik. Maka yang dicari orang baiknya, maka khawatir dia. Cari keluarganya yang baik-baik. Kalau ada yang datang, dia sampaikan, saya mama saya mau suruh beli makanan. Mohon maaf ya, saya mau beli makanan untuk mama saya. Itu bagus tuh. Dia mau ketemu dengan kita nih, tapi gara-gara dia janji dengan mamanya, mohon maaf, mama saya hari gini harus saya belikan makanan. Itu orang baik, itu keturunan baik tuh. Ya, orang berbakti ya. Kemudian kecantikan. Nanti dia udah prioritas mama. Kalau begitu nikah aja sama mama kamu. Nggak boleh begitu. Itu egois. Karena perempuan yang baik itu menurut agama adalah perempuan yang memberikan ke suaminya adalah untuk mengabdi kepada ibunya. Itu yang paling baik ya. Selamat datang Ibu Dokter. Lalu kemudian kecantikan, berarti kita apa namanya? Aduh. Kalau kita menikah karena dia cantik boleh nggak? Iya, memang cantik. Cantik itu kan relatif. Boleh jadi cantik menurut saya, tapi tidak cantik menurut yang lain. Ya kan? Tapi ada saya baca. Ini saya baca ya. Tadi malam saya baca. Saya nampakkan kepada anak saya yang paling kecil perempuan. Saya panggil si adik ya. Adik, coba baca. Abi nggak nampak nih kacamata Abi dah gimana nih? Padahal saya ingin juru dia baca. Apa katanya? Wanita itu kalau kelihatan cantik itu karena akhlaknya. Wanita itu kalau kelihatan anggun itu karena pakaiannya. Wanita itu kelihatan terhormat karena keturunannya. Jadi kalau ingin cantik, kalau menurut kata-kata itu, maka percantiklah akhlaknya. Nah ini ya, jadi perempuan cantik itu menjadi pilihan laki-laki. Kalau begitu, kalau wanita cantik gimana Bu moderator? Mesti harus dibeli make up-nya juga. Harus di memenuhi kebutuhan itu juga. Iya, untuk memenuhi itu. Makanya saya katakan tadi perempuan itu mesti materialis. Ada skincare. Ya. Nanti rekomendasi skincare-nya nanti sama dokter lah ya. Hah? Dokter apa? Kan apa namanya? Kita ada dokter ini, dokter kulit. Kecantikan nggak ada. Nah, itu nanti tanya. Alah. Kliniknya ada ya? Oke. Promosi. Hai laki-laki semuanya. Ajarkan istrimu untuk berhias. Ya. Kalau ada hadis berhias untuk suami, iya. Kita suami dilihat orang lagi. Begitu suami istri kita acak-acakan, dikatakan sama orang, loh, istri kamu kok acak-acakan begitu? Kita dilihat orang. Nah, maka perempuan mesti materialis. Karena kalau bukan materialis nggak dapat tuh. Tapi mempercantik akhlak itu utama. Ya.
Lalu kemudian itu lihat agamanya. Oh, kalau sesama Islam, apanya nih lihat? Pemahaman agamanya. Di mana kita lihat? Pertama Rasulullah katakan di sholatnya. Sesudah sholat apa? Kata-katanya. Ya. Nah, apa kata di akhirnya? Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. Kenapa ini perempuan aja yang menjadi sasarannya? Hah? Kenapa laki-laki nggak disebut di sini? Laki-laki memang tidak disebut di sini karena disuruh cari kepada laki-laki. Nanti ada hadis lagi untuk mencari laki-laki. Ini hadis untuk laki-laki. Hadis untuk perempuan ada. Ya, jangan ini satu-satunya hadis, enggak, bukan. Ini perempuan juga. Nah, standar kemuliaan manusia. Nah, sekarang ada enggak dipertanyakan? Jangan sempat saya pidato terus. Nah, ada yang ditanyakan? Tadi kita sudah dialog ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Saya terus bisa memangkah nih. Ada sebuah pernyataan Ustaz. Iya. Tadi kita bicara kalau mau dapat pasangan yang baik, laki-laki harus baik. Iya. Itu seperti itu. Jadi sebelum kita berkembang biak, berkembang baiklah. Iya. Kan seperti itu Ustaz. Iya, kan? benar. Jadi kalau kita tadi kekhawatiran dari adik-adik, iya, nampaknya kekhawatirannya itu lebih besar. Jadi iya, tidak sempat memperbaiki diri. Iya. Kekhawatirannya nanti nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini, jadi lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Iya, benar. Oke, kita diskusi sama. Diskusi, ada oke. yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Ada yang ditanyakan? Kira-kira? Juga boleh. Atau ada yang kira-kira ini saya datang laki-laki begini. Kira-kira menurut Ustadz gimana? Ada nggak? Oke. Ini sudah berkeluarga ya. Nah, oke. Terima kasih Ustadz. Jadi yang mau saya tanyakan mengenai tadi kan Ustadz ada bilang kalau misalnya perempuan lagi marah lagi ini nggak usah diladeni gitu kan Ustadz, bawa tidur. Nah emang bener Ustadz, emang suami saya tuh kayak gitulah gitu Ustadz. Maksudnya mau saya tapi Ustadz kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada kekesalan, berdiskusi gitu Ustadz. Nah tapi memang saya nggak kurang beliau untuk berdiskusi itu kurang. Jadi sementara saya orangnya yang tipe ngomong gitu Ustadz. Kalau saya nggak senang saya langsung sampaikan begini, tapi kalau berulang-ulang capek juga ya Ustadz ngasih taunya gitu. Apa emang karakter laki-laki seperti itu Ustadz, malah memilih untuk diam atau bahkan memang tidur, emang betul-betul tidur Ustadz kayak nggak ada kejadian, jadi saya masih pala, dia udah tidur aja anteng gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ini saya bongkar laki-laki ya, tapi jangan bilang-bilang sama orang nih. Cukup kita aja. Laki-laki itu rata-rata ndak suka dirependit. Senang semua tuh Ustaz. Itu ya. Enggak, dimarahin tidak, direpetin saja, atau pernyataan yang berulang saja itu dia tidak suka. Semua laki-laki, coba tanya. Satu, tapi saya ingatkan kepada laki-laki, semua perempuan pada dasarnya suka merepet. Oke, dokter, berapa kali kira-kira sehatnya perempuan ini ngomongnya satu hari itu? Berapa? 2.000 ya? 20.000. Nah, 20.000 kan? Itu harus dengan merepet kan? Kalau tidak dia sakit. Nah maka untuk itu laki-laki di satu sisi dia tidak suka direpetin, tapi laki-laki mesti tahu dia harus merepet, kalau tidak keluar. Maka sikap kita pada saat itu jika merepet, satu, katakan itu hiburan. Iya, saya sudah saya menikah sudah 26 tahun.
hampir semua omong-omong itu saya nikmati dengan konsep bahwa itu hiburan. Dan perempuan paling sakit hati, dia merepet kita pergi. Enggak, karena kita nggak suka saja, tapi itu paling tidak disukai perempuan. Jadi kita mendengar saja, masa kita nggak bisa? Nah, itulah yang dikatakan penataan diri. Jika Anda ingin menjadi bercita-cita baik, maka Anda mesti berbuat baik. Itu yang disampaikan oleh moderator tadi itu kan. Kalau kita mau menjadi baik, berkembang baik. Ya, itu yang kita tidak sanggup. Nah, itulah kekhawatiran perempuan itu, dia tidak mendapatkan laki-laki yang tepat. Karena laki-laki itu yang dia lihat itu adalah egonya sangat luar biasa. Ini saya tembuskanlah apa yang benar kan itu kan? Yang dilihat kemarin itu gitu kan? Takut nikah itu karena itu kan? Dia nggak nyampein tadi. Tapi saya sudah tahu. Melihat kondisi laki-laki itu membuat pasti saya tidak nyaman dengan dia. Jadi ketika sudah berkeluarga, tidak lagi perjuangan untuk diri, tapi perjuangan untuk bersama. Jadi yang dilakukan oleh suami kamu itu sudah benar, ketimbang dia balas dengan ngomongan. Orang yang suka ngomong, biasanya nih, orang yang suka ngomong, kalau ada lawannya ngomong, dia lebih tidak suka lagi. Penyakit apa namanya itu dalam psikologi? Apa namanya itu penyakitnya? Tidak boleh ada matahari dua. Tidak boleh ada ayam jantan 2 ekor. Maka bersyukurlah wahai para laki-laki terhadap perempuan yang suka ngomong. Kenapa? Karena kita akan dapat hiburan gratis. Iya. Jika adik-adik tanya sama saya, Bapak pernah bertengkar sama ibu? Pernah. Kenapa saya pernah lari ke mama saya? Pernah. Karena nggak kuat lagi. Iya. Tapi begitulah hebatnya perempuan itu, ternyata apa yang dia ngomongin nggak sampai pada tindakan. Dia yang datang ke kita, mohon maaf. Mestinya saya yang minta maaf. Malu sendiri kita. Ya. Jika kita mau melihat kondisi kita, lihatlah ibu kita. Ya, perempuan ya. Nah, kayaknya laki-laki yang punya anak perempuan itu kayaknya lebih dekat. Karena dia membutuhkan sosok seorang ayah. Ya itu ya, sama ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Tapi beritahu saya memang sudah begini. Kalau enggak nanti enggak ini. Mestinya kan yang pelatihan ini ya Bu Dokter ya, suami istri yang enaknya ya. Betul. Iya Ustaz, tapi susah iya. ngajakin suami ya Ustaz. Iya, memang begitu. Saya sudah berapa tahun tuh jarang sekali laki-laki itu mau. Jarang. Hanya laki-laki yang mau itu sajalah yang beruntung. Ya, ya. Nah ini. Ada lagi kira-kira? Ada yang lain? Ada? Iya. Cerah. Ya. Kalau takut bertanya di sini, nomor HP saya nggak ada di situ ya? Oh ya nanti ya. Karena saya hampir saya setiap hari itu menyelesaikan banyak kasus ya. Nah, oke, baik. Saya punya satu pertanyaan Pak. Kan dibilang bahwasanya pernikahan itu biasanya langgeng karena sepupu. Syarat menikah sebelum nikah yaitu sepupu. Apa standar kafaah yang harus kita penuhi
dan yang harus kita cari pada pasangan kita, pada calon pasangan kita. Iya. Sebenarnya si kufu itu menjadi satu pertanyaan besar buat kita. Orang kaya harus menikah dengan orang kaya. Orang baik menikah dengan orang. Ada seperti itu? Kenyataannya ada nggak? Kenyataannya. Ada. Kenyataannya? Ada. Ketika kita jumpa, dia penjahat. Padahal dia baik sebenarnya. Karena belum mendapatkan pasangan yang baik aja. Gitu ya? Iya. Kita jumpa di meja judi. Kenapa dia berjudi? Karena dia belum dapatkan pasangan yang bisa mengajak dia tidak berjudi. Ada tidak orang yang dapat di masjid tapi akhirnya dia berjudi? Ada pasangannya. Berapa banyak perempuan itu terkecoh dengan penampilan laki-laki? Terkecoh. 2 bulan setelah itu nampak belangnya, ternyata harimau. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu jahat, tapi berpenampilan baik. Kalau kita lihat Imam Al-Ghazali, pada dasarnya sekali Anda mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka dia 40 tahun mengendap dia di. Kalau di dalam 40 tahun itu Anda ketemu dengan orang yang salah, maka kata-kata itu kembali kepada Anda. Itu Imam Al-Ghazali. Maka pilihlah kata yang baik untuk mendapatkan pasangan yang baik. Kalau ada orang yang mencat kita tidak baik, jangan ladeni dengan ketidakbaik. Perbaiki cat yang tidak baik itu untuk cat yang baik. Ya, jadi gitu dia. Jadi memang ada ajaran kita begitu, sekufu dan kafaah. Ada. Kalau semua orang kaya mesti nikah dengan orang kaya, bagaimana nasib si miskin? Kalau saya boleh katakan, dokter harus nikah dengan dokter, kacau kita. Atau sarjana agama nikah dengan sarjana agama, kacau kita. Jadi sekufu itu lebih kepada pemahaman yang sama. Apa tadi? Pertama sekali, manusiawi dan ilahi. Oke, ya. Kalau kita dapat, kan sudah diadatkan itu. Nyan handa cocok ngondanya nyan. Panen lanjut. Siapa bilang? Apakah orang-orang yang sukses hari ini pernikahannya semuanya langgeng? Apakah pertama dia melakukan pernikahan dulu dia dapatkan dalam keadaan yang baik? Tidak juga. Ini baru saya tangani satu anak yang diangkat, ayahnya orang Singapura. Dia jenis anak angkat orang Aceh, ayahnya dari Singapura, mamanya orang satu kabupaten di sini. Ternyata ketika diselidiki, mamanya itu adalah pelacur. Sekarang ketemu dia dengan mamanya, tidak diakui. Iya, mamanya. Tidak jelas. Suratnya dibuat dulu waktu dia diangkat itu. Sekarang dia mau menikah. Dia minta restu kepada mamanya yang hari ini masih pelacur. Saya melihat anak itu adalah saleh sekali. Untung dia itu lahir di Aceh, jadilah Muslim. Ternyata dia adalah keturunan Cina. Hari ini saya sedang selesaikan kasus itu. Muslim. Terpikir oleh saya, kenapa dia menjadi orang taat? Kalau saya sebut orangnya, mungkin dokter kenal tuh. Kalau sebut orangnya ya, kenal. Karena saya kira rumahnya sama di daerah sana.
Di Ajun ya. Sedang saya selesaikan. Begitu sang laki-laki mengatakan itu anak haram, batal pernikahannya. Sakitnya tuh di sini. Padahal dia sudah sepakat. Suaminya, calon suaminya. Nikahlah dia dengan sekarang ini mau yang melamar itu salah satu tengku. Apa tengku itu udah jaminan baik? Belum. Kita tes dulu. Ketika dia sudah menikah besok baik atau tidak. Banyak juga tengku persoalan-persoalan itu, waduh. Oke, ada lagi? Udah ya? Ya, siapa tadi? Ya, sekupu ya. Nah, disyaratkan sekupu itu adalah pikiran dan visi misi keluarga. Ya. Baik, ada lagi? Ya, satu lagi. Satu lagi. Sesi kita akan berakhir. Ada yang tanya dari para nih, para jomblo. Ini yang laki-laki, Tadi jombloan. Ada? Tanya lah. Ini yang sangat khawatir, yang 1 tahun lagi udah dekat nih. Iya. Perempuan itu saya sampaikan adalah cari orang yang tidak hanya kerja tetap, tapi tetap kerja. Kita kan cari sekarang ini yang paling aman cari PNS. Lah kalau semua orang mau cita-cita jadi suaminya PNS, mana ada orang PNS semuanya. Tapi katakan adalah tetap kerja, bukan hanya sekedar kerja tetap. Tetap kerja. Ada satu daerah mesti PNS, Ibu moderator, mesti PNS. Kalau tidak nggak boleh. Mana pulang pen? Keberatan. Cukup berat itu. Itu berat. Nah, itulah pikiran itu yang tidak boleh. Anak saya umur 25 tahun yang pertama. Dia pernah rekam pendapat saya terhadap orang yang mau melamar dia. Tapi sampai sekarang belum. Dia katakan, "Abi, bagaimana tanggapan Abi terhadap pasangan yang pasangan itu takut sekali menikah karena dia belum bekerja?" Saya jelaskan, agak panjang saya jelaskan. Rupanya rekaman itu dikirim. Saat itu juga ia katakan, "Saya mau jumpa sama Abi kamu." Jumpa, ia katakan, "Saya belum punya kerja." Saya katakan, "Kamu tetap kerja?" "Iya." "Kasih tahu sama orang tuamu, datanglah ke rumah ini." Saya katakan, yang saya butuhkan bukan orang kerja tetap, tapi tetap kerja. Kalau dia PNS tapi dia sudah kerja tetap, tapi dia tidak tetap kerja, pergi ke kantor, dia pergi melalak kemana-mana, kan tidak boleh. Ya, pekerjaan itu bukan satu halangan untuk menikah, tapi mencari satu yang halal adalah mesti dilakukan oleh pasangan itu. Ya, nah, baik. Itu kata-kata yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan keluarga sakinah berangkat dari instrumen-instrumen yang saya sampaikan tadi. Ya, baik. Ini masih banyak nih. Nah, tujuan perkawinan nih banyak nih. Kan? Nah, 4 pilar perkawinan terencana pasangan. Nah, ini kasih saja sama orang ini nanti dibaca ya. Nah, nanti kita akan share di dalam grup. Grup, oke. Oh ya, Bu Dokter, kemarin katanya ada alumni kita yang mau konsultasi. Saya tunggu-tunggu, ada ya? Pak Khalis katanya ada yang konsultasi. Udah selesai? Oh, nggak tahu ya? Oh iya. Ada satu
Oh, Agustin ya, langsung ke Ustaz Agustin ya. Apa yang lain, apa yang sama, kasusnya saya nggak tahu. Oke. Yang ke Ustaz Agustin udah sekitar berapa bulan yang lalu. Oke. Saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, ini kita ada setelah tamat ini ada namanya alumni ya. Alumni itu boleh curhat di situ. Dan insya Allah kita akan menyediakan konsultasi ya. Insya Allah. Iya, konsultasi perkawinan yang sudah menikah, yang belum menikah, yang galau, yang ini semuanya. Nah, kita akan jawab di situ. Oke ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairuddin untuk ilmu yang sangat penting hari ini yang didapatkan oleh para peserta kelas Samara, dan insya Allah besok akan masih banyak materi-materi lain. Besok akan bicara tentang proses ta'aruf, strategi memilih pasangan bagi yang jombloan dan jomblowati gitu ya. Kemudian juga ada tentang berbicara tentang meregulasi konflik dalam rumah tangga, bicara tentang nutrisi, beradaptasi dalam keluarga. Tadi kan ada ketakutan ya, Ustaz kita dapatkan nanti kalau saya married, saya nikah, bisa nggak sih saya masuk ke keluarganya? Itu ada nampak tadi dari muka-muka kecemasan ini. Muka-muka kecemasan ini sudah harus berakhir sebelum keluar dari kelas Samara ini. Mudah-mudahan semua besok sehat dan siap untuk mengikuti kelas. Sekali lagi kami ingatkan komitmen kawan-kawan peserta kelas untuk bisa hadir tepat waktu dan mengikuti semua materi ini dengan baik agar nanti pemahaman itu jadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Jadi nanti ketika berumah tangga, kemudian yang kemarin ini baru-baru berumah tangga dan sudah berumah tangga, tahu bagaimana cara mengelola baik itu emosi, tadi bicara tentang emosi, kemudian juga memahami pasangan, membangun komunikasi dengan pasangan. Semoga itu bisa menjadi solusi untuk segala kekhawatiran para peserta yang masih belum mendapatkan pasangan. Insya Allah semua dapat pasangan yang terbaik. Amin. Dan tadi berawal harus dari diri yang baik juga. Insya Allah kita ketemu di sini pukul berapa besok? 8? Pukul 8 kita kawan-kawan dalam sini. Kita akan melakukan registrasi lagi karena ini di luar prediksi. Kemarin yang masuk itu kenapa kawan-kawan kita close ini sebagai kawan-kawan tahu 52 masuk, kami sebenarnya hanya mempunyai slot 40. Tetapi yang masuk 52 kami terima. Kemudian saya minta sama kawan-kawan yang pegang ini tutup. Jangan sampai terlampau banyak, nanti kita juga tidak efektif di kelas. Nah, tapi kenyataannya hari ini yang masuk hanya 15 orang. Jadi gimana, dokter? Iya, ini jadi sedih. Seharusnya kalau kami buka kemarin lebih panjang waktunya, mungkin kita akan tertutupi ataupun akan tersaring yang betul-betul yang akan mau gitu. Tapi ini kan kita sudah close, karena kita pikir 52 udah full, kemudian kita punya slot 40 gitu. Dan kita juga dari konsumsi juga, dari yang tadinya 50 kita tambah 60, tadi makan minum semua kita tambahin dari yang slot pembiayaan yang ada. Tetapi sayang sekali. Jadi mungkin menjadi perhatian kawan-kawan, besok komitmennya, kedatangannya, kami sangat harap kerjasamanya. Semoga ini berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya pikir sampai hari ini saja. Saya mohon maaf selama mengambil acara berkenan dan tidak berkenan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.